Taiwan menolak tuntutan pemerintah Indonesia tentang tanggungan biaya penempatan dibebankan kepada majikan. Usulan dari Asosiasi Majikan, mereka akan mengambil pekerja dari Asia lainnya seperti negara Nepal untuk menggantikan PMI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BNI, welcome back to my channel. Yap guys, sepertinya hingga saat ini masih belum ada titik terang ya mengenai kebijakan baru dari Indonesia tentang pembebasan biaya penempatan pekerja migran. Entah di Taiwan ataupun negara lainnya pun saya yakin masih sama ya, masih ada perdebatan untuk hal ini. KDI Taipei sendiri sudah mengirimkan surat ke pihak mall atau Kementerian Tenaga Kerja yang ada di Taiwan. Cuma untuk saat ini respon dari Kementerian Taiwan itu belum menyetujui guys, tapi juga nggak sepenuhnya menolak. Mereka akan melakukan negosiasi bersama. So guys, kita berdoa aja semoga di keputusan final nanti itu baik untuk kedua belah pihak, baik majikan ataupun PMI, dan tidak merugikan PMI ya pastinya. Lebih lanjut untuk berita ini silahkan simak ulasannya berikut ini. Kementerian Tenaga Kerja Taiwan mengatakan bahwa mereka tidak akan menerima persyaratan sepihak yang diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia, di mana yang mengharuskan majikan Taiwan untuk menanggung biaya yang dikeluarkan oleh pekerja migran kategori tertentu sebelum mereka berangkat bekerja di luar negeri. Ketidaksepakatan itu bermula dari surat yang dikirim oleh Kantor Perwakilan Indonesia di Taipei atau KDI kepada Kementerian pada tanggal 28 Oktober kemarin. Menteri Tenaga Kerja Su Ming-chun mengatakan bahwa surat itu sebagai pemberitahuan kepada majikan Taiwan bahwa mereka akan diminta membayar 11 biaya berbeda untuk berbagai kategori pekerja migran Indonesia sebelum mereka meninggalkan Indonesia untuk bekerja di Taiwan. Menurut Su, pemerintah Indonesia mengatakan bahwa ketentuan baru akan dimulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021 tahun depan. Sengketa ini terkait dengan keluhan yang sudah lama ada dari pekerja migran dan kelompok yang membela hak-hak mereka bahwa majikan Taiwan saat ini tidak membayar biaya prakerja yang dikeluarkan oleh pekerja migran. Sistem saat ini memungkinkan para agensi untuk memungut biaya dari pekerja luar negeri yang rentan dan yang tidak mampu membayar dan seringkali berhutang untuk datang dan bekerja di Taiwan. Kategori pekerja migran Indonesia yang diidentifikasi sebagai rentan sehingga majikan akan diminta untuk menanggung biaya sebelum keberangkatan, termasuk pekerja informal yaitu pengasuh, pekerja rumah tangga, dan awak kapal penangkap ikan. Namun kata Su, surat itu tidak berisi informasi terperinci atau secara jelas menyatakan berapa banyak tambahan yang harus dibayar oleh majikan ketika persyaratan baru mulai diberlakukan. Ketika merespon hal tersebut, Kementerian Tenaga Kerja Taiwan menyatakan akan terus mengupayakan klarifikasi lebih lanjut mengenai masalah tersebut, sekaligus mengingatkan pemerintah Indonesia bahwa sesuai dengan perjanjian bilateral sebelumnya, setiap perubahan perjanjian sebelumnya perlu dibahas oleh kedua negara. Jika pemerintah Indonesia menerapkan langkah-langkah itu setelah ada pemberitahuan sepihak saja, Kementerian Tenaga Kerja tidak akan menerimanya, kata Su. Masalah ini juga membuat marah beberapa pengusaha dan asosiasi di Taiwan. Mereka mengadakan unjuk rasa di luar Kantor Perdagangan dan Ekonomi Indonesia atau KDI di Taipei pada bulan lalu. Asosiasi yang terdiri atas banyak penyandang disabilitas atau anggota keluarga dari mereka yang membutuhkan perawatan mengatakan bahwa mereka khawatir biaya untuk menyewa pengasuh akan melonjak jika biaya baru diperkenalkan dan mereka tidak akan mampu untuk menyewa pengasuh migran.
Saat melakukan aksi protes, para pengunjuk rasa ini mengacungkan spanduk dan tanda bertuliskan "Katakan Tidak kepada Pekerja Migran Indonesia" dan meneriakkan slogan-slogan agar pemerintah Indonesia keluar dari Taiwan. Dan saat ditanya wartawan siapa yang akan mengisi kesenjangan tenaga kerja jika Taiwan memutuskan berhenti mendatangkan tenaga kerja dari Indonesia, Chen mengatakan bahwa Taiwan bisa beralih ke negara Asia lainnya seperti negara Nepal. Namun Lenon Yingdahwong, Direktur Pusat Layanan dan Tempat Penampungan bagi Pekerja Migran di bawah Serve the People Association di Taoyuan, mengatakan bahwa akan sangat sulit untuk mengganti lebih dari 265.000 pekerja dari Indonesia dengan orang-orang dari negara lain pada waktu yang sangat singkat. Dia juga mendesak para majikan Taiwan untuk mencoba memahami penderitaan para pekerja migran dan alasan mengapa banyak yang berutang karena biaya broker yang besar dan selangit. Hingga akhir September 2020 ada 265.553 pekerja migran Indonesia di Taiwan dengan 194.254 bekerja di bidang sosial seperti pengasuh dan asisten rumah tangga. Malam Pak Beni. Iya. Pak, jadi malam ini tuh sebenarnya giat dari BP2PM Betul, ya. RI ini hasilnya apa sih Pak? Kita mendapatkan laporan awalnya bahwa malam ini ada ratusan calon pekerja migran Indonesia yang diberangkatkan secara ilegal masuk melalui Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, kemudian mereka berangkat jam 00.55 dengan menggunakan pesawat Emirat. Mereka berangkat ke Dubai dan laporan masyarakat tersebut yang mendorong kami untuk turun lapangan. Saya pimpin langsung, dan tadi setelah kami masuk ke Terminal 3 kami temukan ratusan calon pekerja yang diberangkatkan ke Dubai, dan sebagian besar, bisa dikatakan 90% mereka akan bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Padahal pemerintah Indonesia belum mencabut moratorium pelarangan pemberangkatan atau penempatan pekerja migran Indonesia di sektor domestik, termasuk pembantu rumah tangga. Artinya kita ketahui bahwa keberangkatan mereka adalah ilegal. Tentu kita tadi sudah mengumpulkan data-data, baik foto maupun video, pihak-pihak yang menghandling di bandara, siapa saja Nah, nanti kita akan kembangkan dengan laporan kita ke Barreskrim Polri. Siapa yang memberangkatkan? Kemudian siapa yang menghandling di bandara yang meloloskan mereka untuk berangkat. Yang kedua, selain bahwa pemerintah Indonesia belum mencabut moratorium penempatan untuk sektor domestik ke Timur Tengah, mereka dengan modus operandi menggunakan visa kunjungan atau visa wisata. Nah, itu gampang sebetulnya untuk dibuktikan apakah benar mereka untuk wisata, untuk kunjungan, ataukah untuk dipekerjakan. Nah, tadi kita mampu buktikan bahwa mereka hanya memegang tiket untuk berangkat. Tidak ada tiket untuk mereka kembali ke Indonesia dalam waktu 30 hari misalnya. Nah, artinya ini modus operandi, bentuk kejahatan yang dilakukan oleh sindikat pengiriman pekerja ilegal Indonesia. Dan tentu ini kejahatan tindak pidana perdagangan orang. Ini kejahatan internasional yang membutuhkan kita serius. Negara tidak boleh kalah berhadapan dengan para sindikat pengiriman ilegal pekerja migran Indonesia. Tapi kalau untuk jumlah TKI persisnya itu nggak tahu ya Pak? Hanya sekitar 200. Informasi yang masuk saya malam ini berangkat sekitar 200-an. Artinya setiap hari, setiap waktu pemberangkatan pekerja secara ilegal yang dilakukan oleh sindikat itu tetap ada. Mereka seolah-olah memiliki kekuatan yang sulit disentuh. Kenapa? Karena mereka dibackingi oleh oknum-oknum tertentu. Nah, saya percaya bahwa oknum-oknum ini yang memiliki atributif kekuasaan, mereka adalah pengkhianat republik, mereka pengkhianat merah putih. Artinya negara tidak boleh kalah untuk menghadapi mereka. Kalau oknum-oknum ini dari pihak-pihak
mana aja sih? Ya Pak? saya sering menyebut ya, ada oknum TNI, ada oknum Polri, oknum imigrasi, ya, oknum naker, Yang ketemu ya, di oknum lapangan? di kedutaan besar, bahkan juga mungkin oknum dari BP2MI. Nah, kita harus berani membersihkan para penjahat, pengkhianat Republik Garis Merah Putih ini, ya, karena mereka terlanjur diberikan mandat kekuasaan untuk mengurus negara ini, yang digaji, difasilitasi oleh uang rakyat, sehingga begitu tega, begitu jahat jika mereka ya harus melacurkan jabatan yang mereka miliki hanya untuk mencari uang dengan cara yang tidak halal. Ini bisnis kotor sebenarnya. Ini bisnis kotor untuk mendapatkan uang dengan jumlah yang banyak dengan cara yang cepat. Tapi kan Pak, ini kan berarti BP2MI kan udah menemukan Iya. yang mau berangkat gitu, Iya. kan udah jelas-jelas dipermalukan. Tapi berarti nggak ada wewenang atau hak untuk melarang atau menggagalkan itu. Ya, malam ini karena memang situasinya mendadak, ya, hanya selisih kurang lebih 4-5 jam kita mendapatkan informasi terkait keberangkatan ini, ya, dengan jumlah juga yang cukup banyak, ya. Kita yang penting sudah mendapatkan data-data yang cukup lah, ya. Siapa mereka, apakah keberangkatan mereka ilegal, siapa yang mengirim mereka, siapa yang menghandling di bandara, kita sudah tahu semua. Berarti tindak lanjutnya nanti langsung ke penegak hukum. Ya, yang pasti kepolisian. kita akan melaporkan ini ke penegak hukum, ke Barreskrim Polri untuk diambil tindakan, proses hukum jalan tentu, ya, menyeret para pelaku, menyeret para sindikat, dan koordinasi nanti BP2MI dengan pihak bandara, Angkasa Pura juga akan kita bicarakan lagi, ya, agar bagaimana bandara ini lebih steril, lebih aman dari para sindikat pengiriman pekerja secara ilegal, ya. Bandara yang dibangun oleh uang rakyat ini tidak boleh dikotori oleh para penjahat. Oke, baik, terima kasih Pak Ben. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.